Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Puspa Gemala dengan NIM 20129177 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi gempa bumi dan tsunami. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai gempa bumi. Gempa bumi merupakan pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Tentu adanya penyebab terjadinya gempa bumi ini. Proses terjadinya gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh adanya lempengan yang bergerak. Dan semakin lama, tekanan itu akan semakin membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, dan saat itulah gempa bumi terjadi. Yang pertama yaitu gempa bumi berdasarkan penyebab. Terdapat beberapa jenis penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi akibat bergeraknya lempeng kerak bumi. Tiap-tiap lapisan memiliki kekerasan dan massa jenis yang berbeda satu sama lain. Lapisan kulit bumi tersebut mengalami pergeseran akibat arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Karena gesekan antar lempeng inilah menyebabkan gempa, dan ini yang paling sering terjadi selama ini. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan peristiwa gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini dapat terjadi sebelum dan saat letusan gunung api. Getarannya kadang-kadang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan sekitar gunung berapi itu berada. Jenis yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Gempa runtuhan merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Lereng gunung atau pantai yang curam memiliki energi potensial yang besar untuk runtuh. Hal ini juga sering terjadi di kawasan tambang akibat runtuhnya dinding atau terowongan pada tambang-tambang bawah tanah sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar daerah runtuhan. Selanjutnya, jenis gempa bumi berdasarkan gelombang. Yang pertama, gelombang primer. Disebut juga gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Gelombang ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu sekitar 7,14 km per detik. Getaran ini biasanya berasal dari pusat hiposentrum. Yang kedua yaitu gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transferal adalah getaran yang merambat di permukaan bumi. Akan tetapi, kecepatan gelombang sekunder lebih lambat dari gelombang primer. Gelombang sekunder tidak bisa merambat pada permukaan bumi yang cair atau lapisan cair. Selanjutnya berdasarkan kedalaman gempa bumi. Yang pertama yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam ini kedalamannya lebih dari 300 km di bawah permukaan laut. Yang kedua, gempa bumi menengah. Kedalaman gempa bumi ini antara 100 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan laut. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Kedalaman gempa bumi ini kurang dari 100 km di bawah permukaan laut. Terdapat beberapa karakteristik dari gempa bumi. Yang pertama, berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 2. Lokasi kejadian tertentu. 3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 4. Berpotensi terulang lagi. 5. Belum dapat diprediksi. 6. Tidak dapat dicegah tetapi akibatnya dapat dikurangi. Akibat gempa bumi. 1. Longsor. Gempa bumi mengakibatkan terjadinya getaran atau goncangan di permukaan bumi yang bisa menyebabkan bencana lain.
Dan getaran tersebut juga bisa mengakibatkan tanah dan batuan keluar dan menyebabkan tanah longsor. 2. Tsunami. Gempa bumi adalah faktor utama yang menyebabkan bencana besar yang lain seperti tsunami. Gempa yang memicu terjadinya tsunami adalah gempa tektonik. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan besar pula kekuatan tsunami. Selain kekuatan juga seberapa dekat jarak pusat dengan dasar laut. Selanjutnya, kerusakan lingkungan. Getaran yang dihasilkan gempa bumi dapat merusak keadaan lingkungan sekitar, seperti rusaknya rumah-rumah warga, gedung-gedung, dan menyebabkan terkikisnya lapisan tanah. Terdapat 3 tahapan dalam menghadapi bencana gempa bumi, yaitu yang pertama, pra-bencana, yang meliputi mengetahui dan mempelajari sosialisasi tentang penyebab gempa bumi. Memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, menyiapkan tas siaga bencana, dan membuat konstruksi rumah tahan gempa. Selanjutnya saat bencana. Hal yang dapat dilakukan yaitu berlindung di bawah meja, bila tidak ada meja, lindungi kepala menggunakan bantal. Saat sedang berada di sekolah. Ketika gempa mereda, keluarlah berurutan, carilah tempat lapang. Jika sedang berada di gunung atau di pantai, jika ada tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke daratan yang tinggi. Jika sedang berada di luar rumah, jangan panik dan hindari bahaya dari reruntuhan gedung atau papan reklame. Ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam. Apabila sedang berkendara atau di dalam mobil, jauhi persimpangan, pinggirkan dan hentikan mobil di tempat terbuka, kemudian keluarlah dengan segera dari mobil, dan ikuti instruksi dari radio mobil. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Gempa bumi sering terjadi di Indonesia dikarenakan letak Indonesia yang berada di jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Terdapat alat untuk mengukur gempa bumi, yaitu seismograf. Seismograf adalah alat atau sensor getaran yang dipergunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah. Dengan menggunakan alat ini, manusia bisa mendeteksi kekuatan getaran dan arah yang akan dilewati getaran tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai materi gempa bumi. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang besar dan sangat cepat yang bersifat merusak, yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut dan kolom air laut. Terdapat beberapa penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama yaitu gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Yang kedua, letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau. Yang ketiga adalah longsor di bawah laut dan atau hantaman meteor di laut. Selanjutnya, tanda-tanda terjadinya tsunami. Di Indonesia, tsunami biasanya diawali dengan gempa bumi besar dan susut air laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut, penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter. Dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan sesar naik turun. Selanjutnya, upaya pengurangan resiko tsunami. Yang pertama dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini. Yang kedua, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman. Selanjutnya, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Penanaman mangrove serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami.
meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi seperti pegunungan atau gedung yang tinggi. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Baiklah, itulah tadi mengenai penjelasan materi gempa bumi dan tsunami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.